Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zatina Natanti, NIM 22880003. Saya dari kelas Akselerasi Teknologi dan Informasi. Hari ini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya, yakni tentang etika dalam berinternet. Mengapa perlu beretika dalam menggunakan internet? Yaitu penggunaan internet di zaman sekarang mulai marak digandrungi baik kalangan muda maupun tua karena keefektifannya dan kegagalannya. Namun di balik itu banyak orang yang tidak paham cara menggunakan internet dengan baik sesuai aturan yang telah ditentukan dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Seperti halnya kita hidup di masyarakat, kita perlu adanya etika agar sesuai dengan budaya yang ada. Itu pun di internet. Telah dibuat etika atau aturan agar sesuai dengan budaya di internet dan membuat masyarakat dapat menggunakan internet dengan nyaman dan tanpa gangguan. Adapun aturan penggunaan internet itu yang telah dibukukan oleh sebuah kelompok kerja yang diberi nama Responsible Use of the Network (RUN) Working Group yang merupakan bagian dari The Internet Engineering Task Force dan telah dimasukkan dalam dokumen RFC, yaitu RFC 1855. Petunjuk itu dikenal dengan nama Netiquette atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Netiquette. Netiquette sebenarnya adalah dua kata yang digabungkan, yaitu network dan etiquette, yaitu jaringan dan etika. Netiquette adalah aturan-aturan yang berisi tentang etika umum yang berlaku di seluruh dunia, sehingga para pelaku internet dapat dengan nyaman dalam berinteraksi di dunia maya. Dalam kasus tertentu, pelanggaran etika dapat diajukan ke pengadilan melalui mekanisme hukum positif yang berlaku pada diri seseorang maupun lembaga atau organisasi. Yang paling sering terjadi tuntutan hukum adalah menyangkut soal pelanggaran hak cipta, hak privasi, dan serangan ilegal seperti spamming, pirating, tracking, dan lainnya terhadap suatu produk atau karya, perseorangan maupun institusi yang dilindungi hukum positif secara internasional. Karena bukan hanya satu warga negara saja yang bebas menggunakan internet, namun dari seluruh dunia. Jadi, lebih banyak perbedaan budaya dan macam-macam orang yang menggunakan internet. Oleh karena itu, perlu sikap atau aturan yang baik agar nantinya tidak menyinggung dan memulai perdebatan antar masyarakat. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki perasaan. Secara umum, siapapun yang merasa menjadi bagian dari suatu komunitas di internet wajib untuk mematuhi kode etik yang berlaku di lingkungan tersebut. Sebenarnya, netiquette adalah hal yang umum dan biasa. Sama halnya dengan aturan-aturan biasa ketika kita memasuki komunitas umum, di mana informasi sangat banyak dan tersebar. Pada dasarnya, netiquette merupakan panduan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan kaidah normatif di lingkungan internet. Dengan mematuhi peraturan, maka akan sangat bermanfaat dan membantu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain tanpa harus mengalami masalah atau tanpa harus mengalami salah pengertian dengan orang lain. Berikutnya karakteristik dunia maya atau internet. Internet identik dengan cyberspace atau dunia maya. Dyson 1994 Cyberscape merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau elektromagnetic wave. Hal ini berarti bahwa tidak ada yang tahu pasti seberapa luas internet secara fisik. Karakteristik dunia maya menurut Dyson 1994 adalah yang pertama, beroperasi secara virtual atau maya. Yang kedua, dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Ketiga, dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Yang keempat, orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Yang kelima, informasi di dalamnya bersifat publik.
Berikutnya, pentingnya etika dalam internet. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk sebuah komunitas masyarakat yang tersendiri. Budaya surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional, seperti mengirim merpati pos atau mengirim surat ke kantor pos, sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Berikut beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya, yaitu: 1. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kedua, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. 3. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous. Yang keempat, tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam interaksi. Yang kelima, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga pengguna yang tidak iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang keenam, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru atau newbie di dunia maya tersebut. Berikut aturan-aturan inti dari netiquette. Yang pertama adalah remember the human. Ingat, pengguna internet adalah manusia. Jadi pengguna internet itu adalah manusia. Jadi dilarang mengirim sesuatu yang membuat tersinggung dan menyakiti orang lain, karena sesungguhnya manusia itu memiliki perasaan. Yang kedua, adhere to the same standard of behavior online that you follow in real life, atau etika komunikasi dunia nyata berlaku di dunia maya. Yang berarti standar etika komunikasi di dunia maya itu sama dengan di dunia nyata. Yang ketiga, know where you are in cyberspace, atau kenali aturan main forum online. Setiap di forum online pasti ada aturan-aturan yang tercemar yang mesti atau harus kita taati sebelum ke forum tersebut. Yang keempat, respect other people, time and bandwidth, atau hargai waktu dan kuota orang lain. Jika tidak sependapat dengan pendapat yang pada sebuah forum online tersebut, maka seharusnya kita tinggalkan saja tanpa menghujatnya atau menjelek-jelekannya. Kelima, make yourself look good online, atau tampil baik di dunia dari dunia maya. Bahwa pahami yang akan kita sharekan atau kita sebarkan tersebut dan pastikan itu masuk akal. Keenam, share expert knowledge, atau bagikan pengetahuan dan keahlian. Bagi pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, menjawab pertanyaan jika tahu. Ketujuh, help keep flame words under control, atau kendalikan emosi. Jadi jangan memposting sesuatu atau men-share sesuatu dalam keadaan emosi apapun, seperti marah, sedih, dan sebagainya. Kedelapan, respect other people privacy, atau hargai privasi orang lain. Yaitu setiap orang punya privasi, tentu saja kita harus menghargainya dan menghormatinya, dan jangan membuka atau memposting hal pribadi orang lain secara berlebihan. Kesembilan, don't abuse your power, jangan salah gunakan wewenang. Itu jangan, bila mempunyai kekuasaan, sebaiknya jangan menyalahgunakannya dan akhirnya memposting hal yang tidak baik. Dan sebaiknya kekuasaan itu digunakan secara baik meskipun itu di dunia maya. Ke-10, before giving of other people's mistakes, yaitu maafkan kesalahan orang lain. Jika orang lain membuat kesalahan, seharusnya kita bisa memaafkan saja.
Berikutnya, pelanggaran etika berinternet. Seperti dalam kehidupan bermasyarakat juga, jika kita melanggar sesuatu, tentunya pasti ada sebuah sanksi yang harus ditanggung. Biasanya ada sanksi sosial, teguran, misalnya dikucilkan. Begitupun juga dengan kehidupan media maya atau internet. Jika ada melanggar etika penggunaan internet, maka juga mendapatkan sanksi, yakni dikucilkan oleh masyarakat dunia maya. Namun, jika orang itu sudah melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, maka bisa saja orang tersebut terkena sanksi pidana, yakni seperti pencemaran nama baik atau peretasan hal pribadi. Itu poin penting dalam menggunakan internet dan media sosial. Yang pertama, penggunaan komunikasi haruslah baik. Jadi penggunaan komunikasi atau bahasa yang baik itu hal yang wajib dan harus dilakukan untuk menggunakan media sosial atau internet. Tidak hanya untuk yang memberikan informasi saja, namun penerima informasi pun harus membalasnya dengan bahasa yang baik dan sopan. Kedua, tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi, dan sara. Sebaiknya untuk memposting sesuatu itu hendaknya tidak mengandung kekerasan, pornografi, atau membawa-bawa suku, ras, agama, kebudayaan. Jadi alangkah baiknya informasi yang diberikan itu bersifat informatif dan edukatif. Ketiga, berita yang diinformasikan itu harus benar. Jadi untuk pengguna jejaring sosial atau media sosial atau pengguna internet menjadi sebuah kewajiban untuk menyebarkan sesuatu yang benar dan valid adanya, agar nantinya tidak terjadi kesalahan berita atau kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan konflik, dan orang-orang yang tidak paham atau orang-orang awam pun akhirnya mengkonsumsi berita hoax, dan itu bisa menyebabkan kesalahpahaman atau konflik tersebut antar sesama. Keempat, menghargai karya orang lain. Setiap orang itu bila menggunakan internet itu pasti memiliki hak. Contohnya adalah hak untuk berkarya, termasuk mengunggah karya mereka seperti nyanyi, menggambar, atau yang lain. Bentuk menghargainya misalnya kita jika tertarik untuk menggunakan karya mereka, seharusnya mencantumkan namanya agar kita sebagai bentuk apresiasi bahwa karya yang kita ambil itu karya yang bagus, karyanya dia itu bagus. Terus jika kita tidak tertarik atau tidak tertarik untuk menggunakannya, atau menurut kita karyanya tidak sesuai dengan hati kita tidak boleh mengejeknya, tidak boleh menjelekannya, tidak boleh menghujatnya. Kelima, memberikan informasi pribadi sewajarnya atau cukupnya. Dalam mengunggah sesuatu itu tentunya kita harus ada batasan. Jadi nantinya tidak akan oversharing tentang hal pribadi yang akhirnya nanti bila kita oversharing bisa membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya maaf. Bila ada salah kata atau tipe-tipe omongan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.